Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Yunika, BP 18110049. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Dharma Andalas Padang. Baiklah, saya akan menyambung materi kelompok 9, yaitu tentang budget preparation. Yang pertama akan saya bahas yaitu tentang kegunaan pokok anggaran. Yang pertama, sebagai pedoman kerja, anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan pada waktu yang akan datang. Yang kedua, sebagai alat koordinasi kerja. Dengan adanya anggaran, semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang dan bekerja sama dengan baik untuk menuju pada sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan atau pengendalian. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur atau perbandingan untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan pada masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu proses penyusunan anggaran. Yang pertama, mencari faktor yang tersulit. Yang kedua, posisi perusahaan dalam persaingan atau leader atau followers. Yang ketiga, memperoleh data akurat. Dan yang terakhir adalah ahli. Selanjutnya, cara penyajian anggaran. Yang pertama, angka akurat. Yang kedua, informatif. Dan yang terakhir, mudah dilihat pergerakannya. Selanjutnya yaitu karakteristik anggaran. Anggaran merupakan alat yang penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek bagi suatu organisasi. Anggaran operasi biasanya meliputi 1 tahun dan menyatakan rencana pendapatan dan biaya untuk tahun tersebut. Anggaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, anggaran mengestimasi tingkat laba potensial dari suatu unit usaha. Yang kedua, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan, walaupun satuan keuangan tersebut dibantu dengan data non-keuangan, misal jumlah unit yang dijual atau diproduksi. Yang ketiga, anggaran umumnya meliputi periode 1 tahun. Yang keempat, anggaran merupakan komitmen manajemen yang berarti bahwa manajer mau menerima tanggung jawab untuk mencapai target yang dianggarkan. Yang kelima, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Yang keenam, anggaran yang telah disetujui diubah hanya jika terjadi kondisi khusus. Dan yang terakhir, secara periodik, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, kemudian selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Selanjutnya yaitu isi anggaran. Yang pertama, anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan terdiri dari proyeksi jumlah unit penjualan dikalikan dengan harga jual yang diharapkan. Dari semua elemen anggaran laba, unsur pendapatan merupakan faktor penting di mana faktor ketidakpastian juga besar. Faktor ketidakpastian ini tentu saja berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Anggaran pendapatan juga didasarkan atas perkiraan beberapa keadaan di mana manajer tidak bertanggung jawab terhadapnya. Misalnya, keadaan ekonomi. Juga pendapatan tergantung nantinya pada biaya iklan, pelayanan, mutu, kemampuan individu. Untuk keadaan ini, seorang manajer unit usaha bisa mengontrolnya. Yang kedua, anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Biasanya biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung dihitung dari jumlah produk yang ada pada anggaran penjualan. Namun perhitungan seperti ini tidak layak karena perincian biaya tersebut tergantung pada campuran produk yang sebenarnya yang akan diproduksi.
Untuk itu, biaya bahan baku dan tenaga kerja standar dari tingkat volume yang direncanakan dari standar campuran produksi ditunjukkan dalam anggaran. Manajer produksi dalam hal ini membuat perencanaan untuk memenuhi jumlah bahan baku dan tenaga kerja dan menyiapkan anggaran tersebut untuk lead time yang cukup. Manajer tersebut juga harus membuat jadwal produksi untuk menjamin sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi jumlah yang dianggarkan akan selalu tersedia. Selanjutnya, biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh penjualan. Jumlah yang dimasukkan dalam anggaran harus disetujui sebelum tahun anggaran dimulai. Biaya iklan harus disiapkan jauh sebelum diiklankan. Begitu pula kontrak kerja dengan media harus ditetapkan terlebih dahulu. Biaya logistik biasanya dilaporkan terpisah dari biaya untuk mendapatkan order penjualan. Biaya yang dimaksud adalah biaya pesanan, biaya transport dari gudang ke pelanggan, biaya angkut gudang, dan biaya penagih piutang. Secara konseptual, biaya tersebut cenderung menjadi biaya produksi daripada biaya pemasaran. Itulah sebabnya banyak dari biaya ini dikategorikan sebagai biaya teknik. Namun banyak juga perusahaan memasukkannya menjadi anggaran pemasaran karena cenderung menjadi tanggung jawab bagian pemasaran. Selanjutnya, biaya administrasi dan umum. Biaya ini adalah biaya staf baik di kantor pusat maupun unit usaha. Semua biaya tersebut merupakan biaya kebijakan, walaupun beberapa bagian seperti biaya pembukuan pada bagian akuntansi merupakan biaya teknik. Selanjutnya, biaya penelitian dan pengembangan. Ada dua pendekatan untuk biaya ini. Yang pertama, fokus biayanya pada jumlah keseluruhan saja. Pendekatan ini merupakan tingkat pengeluaran saat ini, atau bisa juga biaya tersebut meningkat jika terjadi peningkatan penjualan dengan keyakinan bahwa perusahaan akan meningkatkan pengeluarannya. Atau bisa juga biaya tersebut jika ada kesempatan untuk mengembangkan produk baru. Yang kedua adalah memenuhi total biayanya dengan mengumpulkan rencana pengeluaran untuk masing-masing proyek yang disetujui ditambah cadangan untuk pekerjaan lain yang belum teridentifikasi saat ini. Dan yang terakhir, pajak penghasilan. Walaupun anggaran biasanya didasarkan pada laba setelah pajak, beberapa perusahaan tidak memasukkan unsur pajak penghasilan karena kebijakan pajak penghasilan merupakan kantor pusat. Selanjutnya yaitu aspek perilaku dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran bisa dari atas ke bawah, bisa juga sebaliknya. Dari atas ke bawah, pimpinan puncak membuat anggaran untuk bagian yang di bawahnya, sedangkan bawah ke atas, bawahan berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Dengan cara dari atas ke bawah memang lebih sedikit pekerjaannya, tapi komitmen dari bawahan akan berkurang. Dari bawah ke atas akan menghasilkan komitmen untuk mencapai target yang ditetapkan kepada bawahan. Sebenarnya proses penyusunan anggaran yang efektif tergantung dari dua pendekatan tersebut di atas. Bagian anggaran menyiapkan draft anggaran disebut dari bawah ke atas. Namun, anggaran yang dibuat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh atasan. Penelitian menunjukkan partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran lebih menghasilkan efek positif, yaitu yang pertama ada semacam kemauan menerima yang lebih besar terhadap target yang telah ditetapkan, juga melibatkan bawahan. Yang kedua, efektivitas dalam perubahan informasi. Anggaran yang disetujui diperoleh dari orang yang benar-benar menguasai permasalahan dan mempunyai pemahaman yang lebih terhadap pekerjaannya melalui interaksi dengan atasan selama proses penyusunan anggaran. Selanjutnya, tingkat kesulitan pencapaian target dalam anggaran. Idealnya suatu anggaran adalah menantang
tapi bisa dicapai. Beberapa alasan kenapa anggaran harus bisa dicapai adalah yang pertama, jika target yang ditetapkan terlalu tinggi, manajer hanya termotivasi untuk mengambil tindakan jangka pendek saja. Yang kedua, target yang bisa dicapai mengurangi motivasi manajer memanipulasi data. Yang ketiga, dengan target yang bisa dicapai akan menjamin keakuratan informasi target pada pihak luar. Dan yang terakhir, anggaran yang sulit dicapai akan berimplikasi pada target penjualan yang terlalu optimistik. Hal ini akan berakibat terlalu menekan pada kegiatan penjualan. Selanjutnya, keterlibatan manajer puncak. Keterlibatan manajer puncak diperlukan untuk memotivasi bawahan. Tanpa partisipasi review dan persetujuan anggaran akan menyebabkan bawahan bermain-main dengan target yang akan ditetapkan. Di samping itu, manajer puncak harus mengikuti terus hasil dari anggaran tersebut. Jika tidak ada umpan balik dari manajer puncak, maka sistem anggaran yang ditetapkan tidak akan memotivasi bawahan secara efektif. Selanjutnya, Departemen Anggaran. Departemen Anggaran harus menganalisis anggaran secara detail dan memastikan anggaran tersebut disusun secara sempurna dan informasinya harus akurat. Untuk menjalankan fungsinya secara efektif, anggota dari Departemen Anggaran haruslah memiliki reputasi jujur dan tidak memihak. Dan yang terakhir, teknik kuantitatif. Ada beberapa teknik kuantitatif dalam penyusunan anggaran, yakni yang pertama, simulasi. Simulasi merupakan metode yang membuat suatu model sesuai kondisi sebenarnya dan mengubah model tersebut untuk menggambarkan beberapa kesimpulan dari kondisi sebenarnya tersebut. Persiapan dan review anggaran merupakan proses simulasi. Jika program komputer digunakan, maka manajer puncak bisa mencari pengaruh atas perubahan yang dilakukan. Yang kedua, estimasi probabilitas. Setiap jumlah dari anggaran merupakan satu estimasi titik. Misalnya, estimasi penjualan dikatakan dengan jumlah tertentu dari masing-masing jenis produk yang dijual. Estimasi titik ini perlu untuk pengawasan. Setelah anggaran disetujui, bisa saja menggunakan komputer untuk mensubstitusi distribusi yang memungkinkan untuk masing-masing estimasi poin utama. Model ini kemudian dijalankan beberapa kali dan didistribusi kemungkinan dari laba yang diharapkan, dikalkulasi dan digunakan untuk tujuan perencanaan. Cara ini disebut proses Monte Carlo. Yang ketiga, anggaran tak terduga. Beberapa perusahaan secara rutin menyusun anggaran yang tak terduga jika terjadi penurunan tingkat penjualan secara signifikan dari yang diharapkan sebelumnya. Misal, anggaran yang tak terduga menentukan tindakan yang diambil berdasarkan penurunan 20% dari estimasi penjualan. Jika volume penjualan turun 20%, maka manajer unit usaha bisa menentukan untuk diri sendiri sesuai anggaran tak terduga tindakan yang harus diambil. Selanjutnya yaitu anggaran lainnya. Anggaran yang komplit juga berisi anggaran modal, anggaran neraca, dan anggaran aliran kas. Adapun pernyataan yang bersifat non-keuangan. Yang pertama, anggaran modal. Anggaran modal menyebutkan proyek modal yang disetujui ditambah lumsum untuk proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan atasan. Biasanya ditetapkan oleh orang yang berada dan terpisah dari anggaran operasional. Yang kedua, anggaran neraca. Anggaran neraca menunjukkan pengaruh terhadap neraca atas keputusan yang dimasukkan dalam anggaran operasional dan anggaran modal. Walaupun tidak semua unsur neraca merupakan alat kontrol, tapi sebagian bisa digunakan, misalnya persediaan, piutang, dan hutang dagang, di mana biaya ini bisa dipengaruhi oleh biaya operasional. Yang ketiga, anggaran aliran kas. Anggaran kas
menunjukkan jumlah kas yang dibutuhkan selama tahun bersangkutan. Biaya tersebut bisa diperoleh dari laba yang ditahan, bisa dari pinjaman pihak luar, sehingga anggaran ini penting untuk perencanaan keuangan. Yang keempat, manajemen by objektif. Tujuan keuangan di mana manajer bertanggung jawab untuk mencapai pada satu tahun anggaran diperoleh dari 4 tipe anggaran di atas. Secara implisit, dalam jumlah anggaran yang disusun juga memuat tujuan khusus, yaitu membuka kantor penjualan yang baru, memperkenalkan satu lini produk yang baru, pelatihan pegawai, pemasangan jaringan komputer yang baru, dan lain-lain. Beberapa perusahaan memuat rencana ini secara eksplisit. Proses pengerjaan seperti ini disebut manajemen by objektif. Dan yang terakhir akan saya bahas yaitu kelemahan anggaran. Kelemahan anggaran ada dua, yaitu yang pertama, anggaran hanyalah suatu alat. Yang kedua, anggaran tidak menggantikan posisi manajemen. Baiklah, sekian dari materi yang bisa saya jelaskan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.